Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wa syarafa wal wafa wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin iqtafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dimanapun anda berada, para mahasiswa Fakultas Syariah YN Palangkaraya yang memprogramkan mata kuliah Usul Fikih 1. Kembali pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Usul Fikih 1, membahas metode-metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Jadi Usul Fikih 1 itu adalah metode-metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Artinya metode ini berarti dipakai, digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Oke. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah uruf sebagai metode penggalian hukum. Uruf itu apa? Uruf itu bisa diartikan sebagai adat, istiadat, dapat dijadikan sebagai metode dalam menetapkan hukum. Nah, sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut saudara. Uruf ini tadi sudah dikatakan. Nah, bisa dilihat di slide. Uruf adalah an-nakr, atau diartikan pula sebagai khilafun nakr, yaitu tidak adanya pengingkaran. Uruf itu diartikan sebagai tidak adanya pengingkaran. Kenapa dia disebut sebagai tidak adanya pengingkaran? Nanti kita mendapatkan penjelasan berikutnya. Yang jelas, berarti kalau tidak ada pengingkaran berarti setuju gitu. Uruf juga diartikan sesuatu yang dikenal oleh manusia baik dalam adat kebiasaan mereka atau dalam pergaulan mereka. Intinya dari pengertian yang kedua ini adalah uruf adalah sesuatu yang dikenal. Nah, kenapa tidak diingkari? Karena dia sudah dikenal gitu. Kebiasaan ini tidak diingkari oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Karena apa? Karena dia sudah dikenal sejak zaman dahulu, kayak gitu. Oke ya. Kemudian al-uruf adalah al-ma'lub al-mustahsin, yaitu suatu kebiasaan yang dipandang baik. Selain dikenal, tidak ada pengingkaran. Kemudian dia sudah dikenal oleh masyarakat banyak. Misalnya kebiasaan itu kemudian dia juga dipandang sebagai kebiasaan yang baik, tidak mendatangkan kemudaratan, tidak mendatangkan bahaya, tidak mengakibatkan kerugian, tidak menyebabkan hal-hal yang membuat dia bertentangan dengan hukum Islam. Berarti dia menjadi kebiasaan yang baik. Nah, itu dia menjadi yang baik. Kemudian juga uruf diartikan at-tatabu', tataba'a ya tataba'u tatabu'an. Tatabu' adalah berturut-turut. Artinya kebiasaan ini selalu berturut-turut dilakukan oleh orang terus-menerus. Atau al-adatu al-mar'iyatu sebagai adat yang dipelihara. Karena dia sudah tidak ada pengingkaran, dikenal oleh masyarakat, kemudian dipandang baik, kemudian juga dia dilakukan secara berturut-turut, maka tentunya bahwa dia sebagai adat kebiasaan yang dapat dipelihara, mesti dipelihara terus-menerus keberlanjutannya. Kira-kira jelas ya tentang pengertian uruf ini. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih ada lagi pengertian uruf. Uruf yaitu apa saja yang dikenal manusia, dikenal, dan mereka tetap memberlakukannya, dikenal dan tetap memberlakukannya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu berupa peninggalan yang disebut sebagai adat. Nah, jadi uruf atau adat itu hampir mirip, walaupun ada ulama membedakannya. Kalau uruf itu adalah kaitannya lebih khusus berkaitan dengan hukum, kalau adat itu adalah lebih umum daripada uruf. Jadi adat itu tidak hanya berkaitan dengan hukum, tapi juga berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan non-hukum. Nah, namun sebenarnya kalau kita pahami, saudara, uruf itu kan berasal dari kata arafa ya'rifu urfan. Arafa ya'rifu urfan itu kenal. Adat itu berasal dari bahasa Arab juga. Ada ya'udu audan adatan. Artinya kembali. Nah, kembali.
Jadi kalau kita temukan keduanya sebenarnya mirip gitu. Adat itu kembali, uruf itu dikenal, kenal. Saya kenal dengan Anda karena kita selalu kembali bertemu, selalu berulang-ulang ketemu. Atau dari makna yang sebelumnya tadi adalah tatabu, selalu berturut-turut. Karena saling bolak-balik ketemu, maka dia akhirnya jadi kenal. Karena ada, karena bertemu, berulang-ulang bertemu, maka uruf menjadi kenal. Nah, jadi kedua-duanya ini sebenarnya memiliki pemahaman yang sama, saling bersinergi. Oleh karena itu saya lebih cenderung tidak membedakan keduanya. Baik ketika kita menyebut namanya uruf itu oke, adat itu juga adat. Bukannya hukum adat yang maksudnya kita yang ada di sini di Indonesia, tapi ya hukum kata-katanya adalah diserap dari bahasa Arab. Ada yang adatan, audan, adatan, adat. Kembali gitu ya. Oke, kita lanjut. Uruf adalah suatu kebiasaan. Uruf itu adalah suatu kebiasaan yang dikenal masyarakat luas sehingga kebiasaan tersebut dilakukan dan diucapkan terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, ini yang terakhir ini. Out. Nah, ini pakai wow-nya dipakai harusnya ya, terjemahannya beda. Adatan, ada, yang audatan, berulang-ulang. Makanya kebiasaan yang dikenal masyarakat luas sehingga baik perkataan atau perbuatan dan dia dilakukan terus menerus dan atau berulang-ulang. Berarti antara adat dengan uruf tadi memiliki kesamaan. Kira-kira jelas ya. Selanjutnya pembagian uruf. Uruf ini terbagi kepada beberapa macam. Nah, khususnya dilihat dari objek. Objek uruf itu objeknya yang dijadikan sebagai objek dari uruf itu apa? Dia dibagi kepada ada uruf qauli, ada uruf fi'li. Uruf qauli itu adalah kebiasaan berkata-kata, kebiasaan dalam perkataan. Kalau uruf fi'li adalah kebiasaan dalam berbuat. Fi'il kamu itu enggak sesuai sih. Itu fi'il itu kan perbuatan. Qaul itu adalah perkataan. Nah, kita sering kalau dalam tradisi Banjar itu memanggil istri dipanggil dengan istilah sebutan ading. Ding, kemana ding? Ading di sini memang dalam hubungan nasab itu ada ading antara saudara yang tua dan saudara yang muda. Yang tua memanggil yang muda ading. Tapi kita sudah tahu di masyarakat Banjar sini sudah memahami bahwa ketika ada suami istri memanggil ading, si suami manggil ading dengan istrinya bukan bermaksud adalah sebagai adik, bukan maksud sebagai saudara gitu, tetapi sebagai istri. Nah, sehingga bukan menyebabkan akhirnya kalau dipanggil ading akhirnya jadi saudara dong, jadi nggak boleh lagi berhubungan misalnya seperti itu. Bukan. Ini kan sekarang sudah urufnya dikenal oleh masyarakat luas, orang Banjar di Kalimantan memanggil istri itu sebutan ading. Kalau istri manggil suaminya kakak, gitu. Sama juga dalam ucapan jual beli, akad jual beli. Orang Banjar itu tukar jual, tukarlah, jual lah, kayak gitu. Nah, ini ucapan, kebiasaan dalam ucapan. Bawa aja ini ke daerah yang lain. Tukarlah, mungkin ketika si pembeli ini orang kita misalnya dari Kalimantan datang ke daerah lain, kalau ketika dia beli lalu dia bilang dengan si pembeli, tukarlah. Ujar, kira-kira kayak itu, kira-kira si penjual tukar apa? Kan bahasa tukar itu kan tukar barang ini ditukar dengan barang yang lain, itu kan bahasa Indonesianya. Tapi padahalnya maksud orang Banjar ini adalah tukar itu beli gitu. Tukarlah, jual gitu. Atau terima kasih. Ucapan terima kasih kayak kita di supermarket atau di market yang lain, makasih. Ada bahkan cuma hanya senyum saja gitu. Tapi kalau senyum itu masuk dalam fi'li ya, uruf fi'li. Atau ada sebutan matur nuwun, nggih, matur suwun, Bu, Pak, dan segalanya. Nah, ada uruf fi'li. Kemudian uruf fi'li. Nah, misalnya menggunakan baju gamis. Itu kan baju
Itu kan baju tradisi, baju kebiasaan. Kalau orang Indonesia pakai misalnya pakai sarung, pakai celana, pakai kopiah, kita ada kopiah putih, ada kopiah hitam segalanya. Itu adalah kebiasaan yang digunakan, yang kemudian dipatenkan menjadi kebiasaan di negara gitu misalnya. Nah, jadi akhirnya kalau kopiah nasional. Nah, dulu kan ketika karena ini kan kopiah nasional sebenarnya. Maksudnya kalau kopiah putih itu kan kopiah nasional gitu. Tradisi yang dilakukan gitu ya. Atau mungkin uruf fi'li ini tadi misalnya bisa jadi kita yang diperbuat itu misalnya kita kalau orang datang haji, kita mendatanginya kan gitu kan. Atau misalnya kalau bulan apa namanya, mau Idul Fitri, pulang kampung, lebaran bersama berkumpul keluarga, itu kan uruf fi'li juga. Banyak sekali sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan gitu. Kemudian ada istilah halal bihalal. Ucapan halal bihalalnya adalah uruf qauli, tetapi melakukan dalamnya itu adalah termasuk adalah uruf fi'li. Kemudian dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, kita mengundang orang, mengadakan acara dan segalanya. Ada penceramahnya, ada pengajiannya, itu adalah terkait dengan fi'linya, perbuatannya itu. Tapi kalau membaca salawatnya itu ada dasarnya. Membaca salawat itu memang sudah ada dasarnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu sudah ada jelas. Tapi kalau yang lain-lainnya, supaya masyarakat mau datang, supaya masyarakat bisa mendengarkan tausiah dari penceramahnya, dibikinlah acara-acara yang lain, dibuatlah makanan supaya bisa mengundang orang banyak. Nah, seperti itu adalah fi'li, nah, kebiasaan yang dilakukan. Makanannya apa? Ya tergantung dengan tradisi masyarakat di situ. Makanannya apa saja termasuk. Oke, kita lanjutkan ke yang lain. Ada uruf dari segi cakupan. Ada yang disebut am, ada yang disebut dengan khas. Cakupan itu lingkupan dari uruf itu apa sih gitu ya. Ada am, ada khas. Kalau am itu pasti kita sudah mengetahui kebiasaan yang dilakukan secara umum oleh orang. Misalnya kebiasaan di Indonesia, kebiasaan masyarakat di Indonesia, atau bahkan kebiasaan di dunia Islam. Apa sih kebiasaan di dunia Islam misalnya? Nah, kebiasaan misalnya dalam berjual beli, misalnya di masyarakat Indonesia atau dalam masyarakat Islam, ada saling taati, artinya saling memberi tanpa melafal ijab kabul. Itu sudah ada jadi kebiasaan juga. Nah, ada juga kan cuma terima kasih, gitu aja kan. Atau ada transaksi dengan cara inden. Nah, kebiasaan umum hari ini, apalagi zaman Android seperti ini, masyarakat kita banyak yang tidak perlu lagi keluar rumah, cukup di rumah saja untuk bertransaksi, beli makanan, beli barang bahan komoditi dan segalanya, termasuk keperluan pakaian macam-macam, dilakukan secara online inden, jual beli salam. Nah, ini sudah berlaku di zaman hari ini. Bahkan di zaman dulu pun sudah ada, makanya ada istilah jual beli salam itu. Mudik lebaran, halal bihalal dan lain sebagainya, itu sudah umum dilakukan oleh masyarakat kita. Banyak lagi persoalan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang mungkin yang tidak cukup waktu kita jelaskan di sini. Yang jelas uruf itu ada uruf umum gitu ya, jelas. Dari segi cakupannya ya. Yang kedua, uruf itu ada dari uruf khas. Uruf khas itu adalah kebiasaan di daerah atau masyarakat tertentu. Kalau kita di Kalimantan, misalnya Kalimantan Tengah, kebiasaannya seperti apa? Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa, Jakarta, Makassar, dan sebagainya. Dan sampai ke Papua sana. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada Sumatera juga. Dari Aceh sampai Lampung, macam-macam kebiasaan-kebiasaannya. Itu adalah kebiasaan di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya, ada kebiasaan yang menyatakan garis keturunan itu berdasarkan dari garis ibu. Nah, kita sudah mengetahui kan, jadi kalau garis keturunan adalah berdasarkan garis keturunan ibu, bukan bapak gitu. Nah, ini kebiasaan masyarakat tertentu atau kebiasaan dalam praktik keagamaan di masyarakat tertentu. Kebiasaan praktik-praktik keagamaan. Nah, misalnya dalam Islam itu kan dianjurkan untuk berwirid, istilahnya boleh berwirid. Karena hadisnya jelas ada
ada jelas hadisnya berwirid. Abdullah ibnu Mas'ud itu meriwayatkan bahwasanya berzikir itu karena ala ahdin Nabi, kata beliau, sudah ada sejak zaman Rasulullah berwirid nyaring itu. Boleh gitu kan. Nggak mungkin Abdullah bin Abbas ini tahu adanya wirid di masjid kalau beliau tidak mendengar, sementara beliau pada waktu itu masih kecil dan bermain-main di depan masjid. Nah, bermain maksudnya karena masih kecil kan bermain-main. Nah, waktu itu tidak ada pengeras suara, mikrofon tidak ada, mic tidak ada. Berarti sampai beliau mendengar berarti nyaring suara zikirnya. Tapi bagaimana zikirnya? Nah, macam-macam gaya zikir. Gaya zikir yang dibacakan orang kan macam-macam. Daerah-daerah misalnya Anda ke Jawa, ke Jawa, ada ikut sholat, ada zikirnya lain. Kita di Kalimantan ini zikirnya lain lagi, wiridnya lain lagi. Nah, gitu. Nah, walaupun memang zikir tetap ada kata la ilaha illallah dan bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah, hanya saja maksudnya urutan-urutan bacaannya beda-beda. Ini adalah kebiasaan dalam praktik keagamaan di masyarakat tertentu. Atau budaya-budaya di daerah tertentu kan beda-beda. Ada budaya yang mandi-mandi sebelum menikah, ada istilah bakunut, istilahnya itu ada yang mandi 7 bulan, 7 bulanan, ada yang kalau dalam istilah orang Jawa itu saya lupa menurun tanah atau apa sebutannya, anak kecil yang baru bisa jalan diturunkan, diletakkan di tanah lalu ditutupi dengan tempat ada sesuatu tempat wadahnya. Nah, itu disebut dengan budaya macam-macam masing-masing. Jadi macam-macam lah gitu. Nah, kebiasaan bagi pedagang jika barang cacat itu gimana? Misalnya kan kebiasaan dalam bisnis kalau ada barang cacat itu macam-macam kebiasaannya. Atau misalnya kita beli kalau tidak ada ucapan pembicaraan terdahulu maka berarti tidak berlaku gitu kan. Misalnya ada cacat, ya udah karena tidak ada pembicaraan, tidak ada perjanjian sebelumnya, tidak bisa lagi dikembalikan. Nah, misalnya seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya kalau hal yang seperti ini mestinya harus ada lah gitu, harus ada tenggang rasa harusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan uruf khas, kira-kira jelas ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembagian uruf dilihat dari keabsahannya. Absah itu diakui atau tidaknya sebuah uruf itu lihat. Nah, apapun namanya, tadi dari segi objeknya, dari segi cakupannya, dari segi objeknya tadi qaul dan fi'li, dari segi cakupannya tadi adalah am dan khas, tetapi semuanya harus diukur dari keabsahannya uruf tadi. Baik dia uruf am ataupun uruf khas, tapi kalau tidak sesuai dengan keabsahannya di sini, maka tidak bisa diterima kebiasaan itu. Jadi ukuran standar kita menerima sebuah uruf itu harus dilihat dari keabsahan uruf ini tadi. Nah, dari segi keabsahan ini ada uruf sahih, ada uruf fasid. Sahih itu adalah kebiasaan yang diterima dalam Islam. Sahih namanya juga kata sahih. Sahih. Betul. Nah, benar. Itu adalah uruf sahih. Uruf sahih itu syaratnya adalah kebiasaan atau tradisi suatu masyarakat yang dikenal secara luas. Artinya dia bisa diterima sebagai kebiasaan kalau sudah diterima oleh masyarakat atau paling tidak di daerah tertentu, di daerah itu sudah mengetahui kebiasaan itu. Kalau misalnya yang kita bawa adalah kebiasaan dalam rumah tangga kita, lalu diterapkan untuk kehidupan orang banyak, mungkin nggak bisa kayak gitu. Kebiasaan ini harus kita terapkan, harus dikenal oleh masyarakat luas, paling tidak di daerah itu sudah mengetahui kebiasaan tersebut. Nah, itu ya. Yang kedua, yang B tidak bertentangan dengan dalil syara'. Nah, ini sengaja saya garis bawahi supaya kita tidak terlalu latah menyatakan bahwasanya kebiasaan orang itu bertentangan. Makanya perlu ada penjelasan lagi setelah ini. Tidak bertentangan dengan dalil syara' itu seperti apa sih? Nah, gitu. Nanti akan kita temukan. Yang jelas uruf sahih itu tidak bertentangan dengan dalil syara', tapi perlu penjelasan itu. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan dalil syara'? Yang ketiga, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ini sudah haram tetapi kita halalkan kebiasaannya. Maaf, misalnya ar-rashi wal murtasi, sogok menyogok. Misalnya juga
Maaf, misalnya kayak ada jalan sehat, misalnya kan jalan sehat, tetapi ternyata dalam jalan sehat itu udah dikenal masyarakat kita di sini jalan sehat, tapi dalam kebiasaannya adalah dia itu beli kupon untuk mendapatkan hadiah. Nah, semakin besar Anda membeli kupon, maka semakin besar Anda mendapatkan hadiah. Peluangnya, hadiahnya apa? Mobil, rumah, dan segalanya. Nah, ini sepertinya kalau kita kaji bahwa di situ ada unsur-unsur maisir, ada unsur perjudian, ada unsur untung-untungan, ada dorarnya, ada kemudaratannya di situ. Bayangkan kalau dia sampai beli kupon berapa banyak ternyata tidak dapat. Ada selain ada ghararnya, gharar itu tidak jelas. Dia apakah dapat atau enggak, kan enggak jelas ini. Nah, sementara dia mengeluarkan modal. Nah, lalu hal ini menjadi tradisi akhirnya. Nah, berarti seakan-akan, bukan seakan lagi, mungkin dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Maka tidak boleh gaya yang jalan sehat beli kupon itu. Boleh jalan sehat tapi kuponnya jangan beli, kayak gitu ceritanya. Ya, jelas. Kemudian tidak membatalkan sesuatu yang wajib dibatalkan. Tapi kalau digantikan dengan yang lain mungkin beda kan gitu ya. Ini ada yang wajib, oh tidak bisa lagi wajib ini karena kondisi hari ini, keadaan yang seperti ini, maka berarti sholat tidak wajib lagi dilakukan, misalnya seperti itu. Lalu dibiasakanlah, wah ini keliru, bukan uruf sahih. Itu ceritanya. Wajib menghormati orang tua, lalu akhirnya sekarang orang tua sudah pada ini, nggak perlu lagi kita menghormati orang tua. Nah, berarti itu adalah pendapat yang keliru, kebiasaan yang keliru. Kebiasaan yang keliru. Ada juga sih sebenarnya kita macam-macam lah perilaku umat manusia. Yang jelas kita ukur dari sini ya. Kita lihat syarat-syarat yang disebut sebagai uruf sahih itu seperti apa. Yang kedua, uruf fasid. Uruf fasid itu apa? Uruf fasid itu adalah uruf atau kebiasaan yang rusak atau tidak diterima dalam Islam. Karena apa? Karena kebiasaan itu masih belum dikenal. Bisa jadi karena belum dikenal nggak bisa diterima dia. Apa sih ini, apa betul kebiasaan apa enggak, tradisi apa enggak, udah kayaknya belum misalnya. Yang kedua, bertentangan dengan dalil syara. Nah, ini lagi-lagi ada perlu penjelasan. Menghalalkan yang diharamkan, jelas. Membatalkan yang wajib, jelas itu. Maka jika ada masuk ke dalam 4 hal ini, maka tentu adalah termasuk uruf fasid. Tapi khususnya untuk bertentangan dengan dalil syara atau yang sebelumnya tadi di uruf sahih tadi tidak bertentangan dengan dalil syara, itu akan kita jelaskan setelah ini. Jadi jangan memahami secara mutlak dari apa yang disampaikan di slide ini. Apa maksud tidak bertentangan dengan dalil syara? Nah, ini apa sih maksud tidak bertentangan dengan dalil syara? Tidak bertentangan dengan dalil syara bukan berarti kebiasaan tersebut tidak punya dalil. Saya katakan lagi, tidak bertentangan dengan dalil syara bukan berarti kebiasaan tersebut tidak punya dalil. Bisa saja tidak ada dalil secara eksplisit, secara nyata, secara jelas tidak ada dalilnya. Tetapi bentuk dan isi dari kebiasaan itu sejalan dengan syara. Kira-kira bisa jelas ya? Bahwasanya tidak bertentangan dengan dalil syara itu adalah bukan berarti kebiasaan tersebut tidak punya dalil. Mentang-mentang tidak punya dalil akhirnya disebut bertentangan, gitulah yang saya tidak bisa seperti itu. Mana dalilnya? Ada orang berkata begitu. Lalu akhirnya karena tidak ada dalil, wah itu nggak bisa, itu bertentangan dengan dalil syara. Nah, kalau ucapan seperti itu ucapan tekstualis, orang yang sangat terikat dengan teks. Nah, itu harusnya berpikir yang lain atau berpikir maqasid syariah. Bisa saja tradisi kita itu memang tidak ada dalil secara eksplisit loh, secara tampak, secara jelas. Tetapi secara implisit, secara terkandung di dalamnya bahwasanya bentuk dan isi dari kebiasaan itu sejalan aja dengan syarak. Misalnya baca salawat pakai organ tunggal, misalnya kan, kalau dia sudah menjadi kebiasaan baca salawat, memang tidak ada dalilnya bahwa saya baca salawat ada dalil, tapi pakai organ tunggal nggak ada dalil. Nah, lalu coba kita lihat di tengah masyarakat.
Yang masyarakat hari ini yang menggunakan organ tunggal adalah untuk nyanyi. Apalagi yang penyanyinya misalnya membuka aurat dan segalanya. Lalu kita robah. Organ tunggal ini kita tradisikan ke tradisi Islami. Bahwasanya baca salawat pakai organ tunggal. Masa apa disebut masih bertentangan dengan dalil syara? Kan daripada kita membiarkan organ tunggal itu digunakan untuk menyanyi, joget, macam-macam. Jadi kita jadikan untuk sebagai membaca salawat. Nah, bertentangan enggak? Ya, kita tidak melihat ada pertentangan di situ karena dia sejalan saja dengan syara. Yang jelas maksudnya baca salawatnya bukan seperti nyanyi dangdut, nyanyi rock, baca salawat seperti nyanyi rock, kan bukan. Jangan dirubah gaya salawatnya, bacaan salawatnya tetap seperti itu, tapi hanya diiringi dengan organ tunggal. Memang tidak ada dalil ya, tapi bukan berarti bertentangan dengan syara. Nah gitu maksud saya, seperti itu. Sama juga orang misalnya arwahan 1 hari, 2 hari, 3 hari dan segalanya. Walau betul, memang yang dibaca itu kan kalimat-kalimat thayyibah. Walaupun ada dalam ulama dari kalangan tabi'in kan mengatakan bahwasanya sampai 7 hari, bahkan sampai 40 hari itu seorang mayit jenazah dalam kubur sana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan berbagai macam hal, maka dia perlu mendapatkan bacaan-bacaan dari orang yang masih hidup ini. Ada dasarnya juga itu. Tapi yang dibaca apa sih? Kalimat-kalimat thayyibah, doa seperti apa? Macam-macam doa. Nah, ini kan tidak bertentangan dengan dalil syara seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan dalil syara. Itu bukan berarti tidak punya dalil. Bisa saja dia memang tidak ada dalil secara eksplisit, tetapi secara implisit dia tidak bertentangan, dia sejalan saja dengan syara. Nah, ini supaya kita tidak terlalu mudah memvonis orang lain. Selanjutnya, apa sih maksud bertentangan dengan dalil syara? Yang disebut bertentangan dengan dalil syara itu seperti apa? Bertentangan dengan dalil syara bukan berarti harus ada dalil yang menyebutkannya. Nah, ini kebalikan dari tadi. Bertentangan dengan dalil syara. Oh, ini bertentangan dengan dalil syara nih. Bukan berarti harus ada dalil yang menyatakan itu bertentangan. Bisa aja tidak ada dalilnya, tetapi dia bertentangan dengan dalil syara secara umum, gitu. Ada kebiasaan, memang tidak ada dalilnya, tapi secara umum itu bertentangan gayanya, gitu. Nah, contohnya ya, silakan aja lah kita cari contohnya. Memang yang seperti ini dia lebih teoritis sebenarnya, karena dia merupakan bolak-balik dari argumen yang sebelumnya yang disebut tidak bertentangan itu seperti apa. Nah, terus yang bertentangan itu seperti apa? Nah, kalau kita harus ada dalil-dalil terus, harus ada teksnya terus gitu. Lalu ada praktek masyarakat yang tidak ada dalilnya. Nah, akhirnya ini contoh bisa. Katanya dalam bersalaman itu harus ketemu saja. Kalau sudah bertemu mau berpisah nggak boleh salaman. Setelah hadisnya ada ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahum ma qabla ayatafarraqa. Tidak ada 2 orang muslim yang bertemu lalu mereka saling bersalaman, maka ghufira lahum ma qabla ayatafarraqa, malam yatafarraqa, atau ada juga teks seperti itu. Maka mereka diampuni selama mereka belum berpisah. Sebelum mereka berpisah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nah, berarti dalilnya itu bersalaman itu waktu ketemu aja. Nah, terus bagaimana kalau misalnya salaman setelah sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebenarnya dianjurkan itu adalah berzikir dulu, berwirid dulu, baru setelah selesai berwirid doa bersama baru salaman. Lalu ada orang setelah wiritan bersalaman, lalu ditanya, oh itu nggak ada dalilnya. Lalu kenapa? Nah, itu yang dalilnya adalah hadis bersalaman itu setelah waktu bertemu. Kalau setelah sholat berdoa bersama itu nggak ada dalilnya, berarti nggak boleh. Nah, itu bertentangan katanya orang ini, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita tanya, yang justru bertentangan itu seperti apa misalnya? Nah, lalu kita tanya, bagaimana kalau setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu buka HP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah ngusap wajah, langsung buka HP.
Apakah itu bertentangan atau tidak bertentangan? Pertanyaan saya. Kalau Anda terpaku dengan teks, itu tidak bertentangan. Karena apa? Karena tidak ada perintah, karena tidak ada dalil yang menyatakan setelah sholat pegang HP, buka HP, nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya. Berarti sebenarnya boleh. Namun logika kita itu bertentangan dengan kebiasaan atau dengan dalil syara' secara umum. Kayak gitu kan? Nah makanya jadi janganlah kita terlalu cepat memvonis orang bertentangan dengan syara' segala. Gitu, kira-kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya selalu berpegang dengan teks, maka bisa saja setelah sholat tadi kita pegang HP ini. Karena tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya yang menyatakan bahwasanya pegang HP itu adalah salah, kayak gitu. Tidak ada menyatakan setelah salam lalu pegang HP itu nggak boleh, kan begitu. Yang ada kan disuruh untuk berwirid, berzikir. Nah, untuk teksnya langsung ke HP kan nggak ada. Nah kayak gitulah maksudnya. Makanya harus kita pahami dalil kebiasaan masyarakat itu supaya kita tidak terlalu latah menyatakan orang bertentangan dengan dalil. Oke. Kita lanjut. Ini perlu pembahasan lebih dalam lagi, tapi di materi yang lain akan kita sampaikan. Nah, sekarang kita membahas uruf di mata ulama. Bagaimana sih uruf itu di mata ulama? Uruf di mata ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dalam bidang muamalah menggunakan uruf. Hanafi, Maliki, Hambali dalam bidang muamalah menggunakan uruf, kebiasaan. Nah, makanya amalul ahlul Madinah itu yang Maliki kan pekerjaan orang-orang Madinah seperti apa. Kalau yang Hambali dalam dunia bisnis, cara muamalah itu beliau ini adalah menggunakan uruf. Namun kalau kita lihat di Syafi'i memang tidak ditemukan adanya uruf sebagai metode dalam penetapan hukum Islam dalam mazhab Syafi'i loh. Namun kita tahu, sama-sama mengetahui bahwa dalam mazhab Syafi'i sendiri ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada ucapan beliau, pendapat beliau yang lama, qadim waktu di Baghdad, waktu beliau berada di Baghdad, ada qaul jadid waktu beliau berada di Mesir. Maka berdasarkan dari hal ini, adanya qaul qadim, qaul jadid dari praktek yang beliau lakukan sendiri menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i menetapkan hukum, menggali, mengistimbatkan hukum, melihat situasi dan kondisi. Melihat situasi dan kondisi waktu di Baghdad begini, tapi ketika datang ke Mesir begitu. Nah, artinya beliau secara praktik sebenarnya menerima uruf. Karena ada perbedaan hukum tadi kan. Nah, nanti kita bahas ada kaidahnya la yunqaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Bahkan sampai ke situ. Atau Ibnu Qayyim itu mengatakan taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha bihasbi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Berbedanya fatwa, bahkan berubahnya fatwa atau berbedanya fatwa itu tergantung dengan perubahan zaman, amkinah tempat, wal ahwal situasi kondisi, wal awaid adat istiadat, wal niat, bahkan dari segi niat sendiri. Artinya hukum itu bisa berubah gitu. Bisa berubah apalagi dalam dunia muamalah seperti itu. Oke ya. Jadi walaupun Imam Syafi'i tidak menyebutkan uruf ini sebagai metode penetapan hukum dalam kaidah istimbatnya, tetapi dengan adanya qaul qadim dan qaul jadid ini menunjukkan bahwasanya beliau sebenarnya juga menerima uruf gitu. Nah, ini kaidah-kaidah uruf. Al-'adatu muhakkamatun. Adat itu dapat dijadikan sebagai pedoman menetapkan hukum. Ini harus kita hafal sebenarnya, harus wajib hafal, apalagi mahasiswa hukum Islam. Al-'adatu muhakkamatun. Adat itu adalah dapat dijadikan sebagai pedoman penetapan hukum. Yang kedua, la yunqaru taghayyurul ahkami
bitaghayyuril azminati wal amkinati. La yunqaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azminati wal amkinati. Ada kaidahnya seperti itu. Tidak diingkari berubahnya suatu hukum karena ada perubahan zaman dan perubahan tempat. Ini adalah kaidah yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan orang itu berbeda-beda. Bisa jadi kebiasaan orang sana dengan orang sini berbeda. Orang wilayah Indonesia dari sana dan wilayah Indonesia berbeda. Tapi kalau penyembahan kepada Allah tetap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan dalam praktik-praktik keagamaan. Bukan praktik agama, praktik keagamaan yang terkait dengan agama. Itu bisa aja berbeda-beda seperti yang sudah panjang lebar kita jelaskan tadi. Maka berdasarkan kaidah ini tadi, kita terima kebiasaan-kebiasaan tadi. Dan katanya bahwasanya bertentangan atau tidak bertentangan, nah kita sudah jelaskan juga. Bagaimana sih yang disebut dengan tidak bertentangan itu? Bukan berarti tidak ada dalilnya, tapi bisa saja dia sejalan, nyawa atau implisitnya itu sejalan. Kaidah yang ketiga, taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha. Taghayyurul fatwa wa ikhtilafuha. Berubahnya suatu fatwa. Nah, ini ada artinya nih, terjemahannya di bawah. Berbeda, perubahan dan perbedaan fatwa wa ikhtilafuha bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal wal awaidi wan niyati. Nah, ini ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Kalau tidak salah itu di juz 3. Walaupun itu bentuknya adalah subjudul, tetapi dapat kita jadikan sebagai kaidah. Ghairul fatwa wa ikhtilafuha, berubahnya hukum fatwa bi taghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal wal awaidi wan niyat. Karena perubahan zaman, tempat, situasi kondisi, adat istiadat, dan niat. Niat ini kok masuk juga gimana? Ya dari ekspresi. Kita melihat ada ekspresi orang sudah berbeda dalam melakukan tindakan-tindakannya, kebiasaan-kebiasaannya. Oh, ini ternyata bisa berubah. Dia tidak menerima kebiasaan seperti itu misalnya. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syurtan. Al-ma'rufi urfan kal masyruti syurtan. Yang baik menjadi uruf, kalau sesuatu itu sudah baik, akhirnya dia dikenal, menjadi uruf dia. Sebagaimana disyaratkan menjadi syarat, berarti sama kedudukannya sebagaimana syarat. Gitu. Sesuatu ini tidak bisa tercapai kalau tidak melakukan ini, tidak melakukan syarat ini. Berarti uruf ini tadi adalah menjadi pedoman, jadi penentu dalam menetapkan hukum. Karena dia uruf yang baik itu sama halnya sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat. Gitu. Kira-kira jelas ya, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Artinya di sini uruf itu menjadi penentu karena dia juga sebagai sesuatu yang disyaratkan harus ada dalam andil untuk menetapkan hukum Islam. Khususnya terkait dengan kebiasaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. As-sabitu bil urfi kasabiti bin nas. Oh, ini luar biasa lagi. Tapi ini lebih banyak kita gunakan dalam dunia muamalah. As-sabitu bil urfi, yang ditetapkan berdasarkan uruf, kasabiti bin nas, sama seperti yang ditetapkan dalam nas. Artinya dalam adat kebiasaan kita ini sudah ditetapkan, sudah dilihat, apalagi berdasarkan dari apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud dalam waktu kita membahas istisan dulu, mara al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa mara al muslimuna sayyan fahuwa indallahi sayyun. Apa yang dilihat oleh orang muslim itu jamak kan banyak, tidak hanya 1-2 orang tapi banyak, berarti menjadi uruf juga yang akhirnya menjadi uruf itu baik misalnya, maka baik juga dalam pandangan Allah. Dan apa yang dilihat oleh dilihat oleh Allah jelek, buruk, maka menjadi buruk juga. Apa yang dilihat oleh orang kaum muslimin itu buruk, maka buruk juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu mara al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa mara al muslimuna sayyan fahuwa indallahi sayyun. Nah,
Yang selanjutnya, yang kelima, ini kaidah yang terakhir, al-muhafazatu 'alal qadimi as-salihi, al-muhafazatu 'alal qadimi as-salihi wal akhdhu bil jadidi al-aslahi. Al-muhafazatu 'alal qadim as-salih, memelihara tradisi atau kebiasaan lama yang masih baik. Kalau tradisinya itu masih baik, masih bagus, masih tidak ada apa-apa bertentangan dengan syara juga tidak, maka kita tetap pelihara, kita lakukan. Wal akhdhu bil jadid al aslah, tetapi kalau ada yang kebiasaan yang lebih baik lagi, maka kita ambil kebiasaan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita tidak melupakan sejarah begitu, tidak melupakan budaya, langsung babat habis budaya itu, enggak. Kita kalau ada kebiasaan yang masih baik, yuk kita terapkan, kita tradisikan lagi. Tapi kalau ada yang lebih baik lagi dari sebelumnya, kita ambil yang kebiasaan yang lebih baik lagi. Kira-kira banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan hal yang seperti ini. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, materi kuliah kita, yaitu bidang yang kita bahas ini adalah uruf sebagai metode penetapan hukum, penggalian hukum. Intinya, uruf itu adalah kebiasaan yang sudah dikenal dan berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat. Ketika ada satu kebiasaan masyarakat, cara menggunakan uruf ini, kita menilai kebiasaan masyarakat itu dari mananya. Apakah kaitannya dengan qauli, perkataan, perbuatan? Sudah ada kita bahas tadi. Apakah ada kaitannya umumkah atau khususkah oleh masyarakat tertentu? Sudah ada juga kita bahas tadi. Apakah termasuk sahih atau fasid? Nah, diterimakah dalam Islam atau tidak? Maka tentunya kita konfirmasikan dengan syarat-syaratnya. Tapi ingat, jangan terlalu latah menyatakan, oh ini adat bertentangan, oh ini adat tidak bertentangan. Kita ingat dulu, kita sudah menjelaskan, tidak bertentangan dengan dalil syara bukan berarti tidak punya dalil, tetapi bisa jadi dia tidak tidak bertentangan. Misalnya kayak gini, khatam Al-Quran, membaca khatam Al-Quran. Maaf, hari ini kan tren-trennya banyak baca Al-Quran. Indonesia membaca Al-Quran misalnya kan. Lalu dibagi siapa-siapa juz ini, juz ini, juz ini. Cari dalilnya. Nggak ada ketemu dalil baca Al-Quran satu-satu. Yang khatam itu harus dibaca sendiri. Kayak gitu kan modelnya. Tapi cara bersama bagi-bagi juz-juz masing-masing itu nggak ada dalilnya. Tapi bertentangan tidak? Nah, pertanyaannya bertentangan tidak? Tidak bertentangan. Karena apa? Karena nggak ada yang dilanggar di situ. Ya khatam bersama-sama lah membaca Al-Quran, berdoa bersama-sama untuk terhilangnya wabah, penyakit dan segala macam-macam yang menguji Indonesia, menguji dunia kita. Nah ini makanya kita jangan terlalu latah. Semuanya harus serba ada dalil. Khatam itu harus boleh dilakukan sama-sama, harus ada seperti itu. Ya udah, berarti Islam kita ini terlalu tekstual, terlalu kaku sekali dalam memahami hukum. Makanya luar biasa itu kalau orang yang mempunyai pemahaman yang tekstualis seperti itu. Akhirnya menerima kebiasaan-kebiasaan yang baru ini susah dia. Nah, barangkali demikian saudara-saudara, lihat ke analisis kajian persoalan hukum menggunakan metode uruf ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.